Saya sedang hamil 6 bulan. Tubuh saya sakit terus-menerus. Nyeri punggung saya tak tertahankan. Pijatannya baru saja dimulai. Lalu hening total. Tangannya berhenti begitu saja. Apa ada yang salah, Pak? Saya merasakan energi gelap yang sangat kuat. Ada sesuatu yang mencoba mengambil nyawa di dalam dirimu. Ya Tuhan, lindungi kami. Jauhkan roh jahat ini. Selamatkan dia dan bayinya. Hati-hati dengan apa yang kamu terima. Apalagi sekarang saat kamu rentan. Tidak semua keindahan membawa kebaikan. Aku selalu merasa ada yang kurang dari pantulan wajahku di cermin kusam yang tergantung miring di dinding bilik bambu ini. Namaku Retno, dan di usia yang belum genap 25, aku sering merasa seperti bunga yang layu sebelum sempat mekar sempurna. Desa ini, dengan segala ketenangannya yang menghanyutkan dan debu tanah merah yang tak pernah mau pergi, seolah perlahan mengisap rona hidup dari pipiku. Setiap pagi, rutinitasku adalah sebuah siklus yang membosankan. Menimba air, mencuci popok Bayu, putra kecilku yang baru belajar jalan, lalu memasak di dapur yang penuh jelaga. Tanganku kasar, bukan tangan seorang putri keraton yang sering kudengar dalam dongeng-dongeng wayang kulit. Aku mencintai anakku, aku menghormati suamiku, Kang Tejo, yang bekerja keras di sawah. Namun, ada ruang kosong di dada ini. Sebuah kerinduan akan sesuatu yang indah, sesuatu yang berkilau, yang bisa membuatku merasa lebih dari sekedar ibu dan istri. Aku ingin menjadi perempuan, perempuan yang dipandang, bukan hanya dilihat. Hari ini adalah hari pasar. Udara terasa lebih gerah dari biasanya, namun semangatku tak surut. Dengan sisa uang simpanan yang kusembunyikan di bawah tumpukan kain jarik di lemari, uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil menjual telur ayam kampung, aku melangkah menuju pasar kecamatan. Niatku hanya satu, membeli sedikit kebahagiaan. Riuh rendah suara pedagang dan pembeli menyambutku. Aroma terasi bakar bercampur dengan bau keringat dan bensin. Mataku tidak tertuju pada tumpukan sayur segar atau jajanan pasar, melainkan pada sebuah toko emas kecil di sudut jalan yang etalasenya berdebu. Di sanalah aku melihatnya. Sebuah gelang emas, bukan gelang biasa yang tipis dan ringkih. Gelang ini memiliki ketebalan yang pas, dengan ukiran motif bunga melati yang melilit rumit namun indah. Emasnya berkilau memantulkan sinar matahari yang menerobos atap seng pasar, seolah memanggil namaku di tengah hiruk-pikuk dunia yang kusam. Mau lihat yang itu, Mbak Retno? Suara Pak Haji Dullah, pemilik toko, membuyarkan lamunanku. Rupanya ia mengenaliku, atau setidaknya mengenali wajah-wajah pelanggannya yang jarang membeli tapi sering melihat-lihat. Boleh Pak Haji, jawabku lirih, jantungku berdegup kencang. Saat Pak Haji mengeluarkan gelang itu dan meletakkannya di atas bantalan beludru merah, napasku tercekat. Indah sekali. Aku memberanikan diri mengulurkan tangan. Saat kulitku bersentuhan dengan logam mulia itu, ada sensasi dingin yang menjalar, namun seketika berubah menjadi hangat yang menenangkan. Pas sekali, puji Pak Haji, saat aku menyusupkan gelang itu ke pergelangan tanganku. Iya benar, gelang itu melingkar sempurna, seolah ia memang diciptakan hanya untuk tanganku. Kulit sawo matangku yang biasanya tampak kusam, kini terlihat lebih cerah bersanding dengan kilau emas itu. Aku mematut diri di cermin kecil di atas etalase. Mataku berbinar, ada senyum yang berbeda di sana. Senyum seorang wanita yang merasa cantik. Harga yang disebutkan Pak Haji menghabiskan seluruh tabunganku, bahkan menyisakan uang belanja dapur yang pas-pasan untuk seminggu ke depan. Tapi, setan manis di kepalaku berbisik bahwa ini pantas. Aku pantas mendapatkan ini setelah semua kelelahan mengurus rumah. Tanpa pikir panjang, aku menyerahkan lembaran uang lusuh itu. Perjalanan pulang terasa berbeda, langkahku lebih ringan. Aku tidak lagi menunduk saat berpapasan dengan tetangga. Tangan kananku, yang kini berhias emas, sesekali ku angkat lebih tinggi saat membetulkan letak selendang, membiarkan sinar matahari menangkap kilaunya agar Bu Warsih atau Yupainem bisa melihatnya.
"Wah Retno, gelang baru toh?" seru Yupainem saat aku melewati warungnya. Aku tersenyum lebar, menahan rasa bangga yang meletup-letup. "Ah, cuma perhiasan kecil yuk, biar nggak polos-polos amat tangan ini. Cantik sekali, pas buat kamu. Jadi kelihatan lebih segar loh," tambahnya. Pujian itu seperti air sejuk di tengah kemarau. Aku merasa pesonaku yang selama ini terkubur lumpur sawah dan asap dapur kini bangkit kembali. Gelang ini bukan sekadar benda mati, ia adalah jimat kepercayaan diriku. Sesampainya di rumah, aku tidak melepasnya. Bahkan saat mencuci beras pun, aku membiarkan gelang itu tetap melingkar. Denting halusnya saat beradu dengan bibir panci terdengar seperti musik di telingaku. Aku merasa lebih berenergi, lebih cekatan. Bayu yang rewel pun bisa kudiamkan dengan cepat, seolah auraku yang berubah membuat suasana rumah menjadi lebih tenang. Sore harinya, Kang Tejo pulang dengan tubuh penuh lumpur. Ia duduk di lincak depan rumah, menyeka keringat dengan handuk kecil. Aku membawakan teh hangat untuknya, sengaja meletakkan gelas dengan tangan kanan agar gelang itu terlihat. Kang Tejo menyeruput tehnya, matanya kemudian tertumpuk pada pergelangan tanganku. Alisnya sedikit terangkat. "Baru Red?" tanyanya datar. "Iya Kang, bagus kan? Aku beli pakai uang tabungan telur," jawabku cepat, sedikit defensif sebelum ia sempat protes tentang uang. Kang Tejo diam sejenak, mengamati gelang itu. "Bagus, kelihatan mahal, asal jangan lupa kebutuhan dapur saja." Hanya itu, tidak ada pujian berlebih, tidak ada tatapan memuja seperti yang kuharapkan. Tapi aku tidak peduli, yang penting aku merasa cantik. Kang Tejo mungkin terlalu lelah untuk mengerti betapa pentingnya benda ini bagiku. Baginya, emas hanyalah logam yang bisa dijual saat paceklik, tapi bagiku, ini adalah identitas. Malam itu, setelah Bayu tertidur pulas dan Kang Tejo mendengkur di sampingku, aku masih terjaga. Cahaya lampu minyak yang temaram memantun pada permukaan gelang. Aku mengelusnya perlahan, merasakan tekstur ukiran bunga melati itu. Rasanya seperti menemukan potongan diriku yang hilang. Aku merasa utuh. Namun, di tengah keheningan malam desa yang biasanya hanya diisi suara jangkrik, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Sebuah perasaan samar, nyaris tak terasa. Gelang ini rasanya sedikit lebih berat dari tadi siang. Bukan berat yang membebani, tapi seolah ia mencengkram pergelangan tanganku sedikit lebih erat. Aku mencoba memutarnya, memastikan ia masih longgar. Masih bisa bergerak, tapi gesekannya dengan kulitku terasa lebih dingin dari suhu udara kamar. Dingin yang menusuk, seakan logam itu tidak menyerap panas tubuhku. "Ah, hanya perasaanku saja," bisikku dalam hati, mencoba menepis firasat aneh yang mulai merayap di tengkuk. Mungkin aku hanya terlalu lelah, atau mungkin aku belum terbiasa memakai perhiasan seberat ini saat tidur. Seharusnya aku melepasnya. Orang bilang tidur memakai perhiasan itu tidak baik, bisa menghambat peredaran darah. Tapi ketakutan untuk berpisah dengan keindahan ini lebih besar. Aku takut jika aku melepasnya, saat bangun besok pagi, aku akan kembali menjadi Retno yang kusam, Retno yang biasa-biasa saja. Aku tidak mau itu. Aku memejamkan mata, memeluk guling, dengan tangan kanan tergeletak di atas dada. Dalam keremangan, kilau emas itu seolah masih berpendar meski tanpa cahaya langsung, seperti memiliki nyawanya sendiri. Aku mengabaikan rasa dingin yang perlahan menjalar naik ke lengan, memilih untuk terbuai dalam mimpi indah tentang pesona dan kecantikan yang abadi, tanpa menyadari bahwa perubahan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulepaskan lagi. Hari-hari pertamaku bersama gelang kayu itu awalnya terasa seperti sebuah babak baru yang menjanjikan. Ada kilau kepercayaan diri yang semu setiap kali aku melirik pergelangan tanganku, melihat benda itu melingkar pas di sana. Seolah-olah ia memang diciptakan untuk menjadi bagian dari tubuhku. Namun, fase bulan madu itu tidak bertahan lama. Bahkan, rasanya terlalu singkat untuk disebut kenangan manis. Belum genap seminggu berlalu, sesuatu yang janggal mulai menggerogoti keseharianku. Perlahan tapi pasti,
seperti rayap yang memakan tiang penyangga rumah tanpa suara. Awalnya hanya rasa lelah biasa. Aku pikir itu wajar. Pekerjaanku di kantor memang sedang menumpuk dan cuaca belakangan ini tidak menentu. Tapi lelah ini berbeda. Ia tidak hilang meski aku sudah tidur 8 jam, bahkan 10 jam di akhir pekan. Saat bangun pagi, bukannya merasa segar, tubuhku justru terasa remuk redam. Rasanya seolah-olah sepanjang malam aku tidak berbaring di kasur empuk, melainkan dipaksa memanggul karung beras menaiki bukit terjal tanpa henti. Titik pusat siksaan itu ada di pundak dan leherku. Mungkin salah bantal, gumamku pada diri sendiri suatu pagi, sambil memijat tengkuk yang terasa kaku luar biasa. Aku mencoba memutar leherku ke kiri dan ke kanan, berharap mendengar bunyi krek yang melegakan, tapi yang ada hanyalah rasa nyeri yang menusuk tajam hingga ke pangkal kepala. Rasanya bukan seperti otot yang tegang karena olahraga, melainkan seperti ada sesuatu yang berat, sangat berat sedang duduk bertengger di atas bahuku. Beban itu tidak terlihat, tapi tekanannya nyata. Ia menekan tulang selangkahku ke bawah, membuat postur tubuhku yang biasanya tegak, kini mulai sedikit membungkuk. Seakan-akan gravitasi di sekelilingku bekerja 2 kali lebih kuat daripada orang lain. Hari itu, aku memutuskan untuk mampir ke apotek sepulang kerja. Aku membeli koyo pereda nyeri dan salep otot yang paling panas. Sesampainya di rumah, aku melumuri leher dan pundakku dengan salep itu hingga kulitku terasa terbakar hangat, lalu menempelkan koyo di titik yang paling sakit. Baunya menyengat memenuhi kamar kos, bau mentol yang seharusnya menenangkan. Namun, hasilnya nihil. Rasa hangat dari obat itu hanya terasa di permukaan kulit. Di balik daging dan tulang, rasa berat itu tetap bercokol dengan angkuh. Ia tidak peduli pada obat-obatan kimia. Ia seperti parasit yang menancapkan kuku-kukunya terlalu dalam, menolak untuk pergi. Yang lebih menakutkan daripada rasa sakit fisik itu adalah perubahan yang terjadi di dalam kepalaku. Emosiku menjadi tidak stabil, rapuh dan mudah meledak. Aku yang biasanya dikenal sebagai pribadi yang sabar dan pendiam, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang memiliki sumbu pendek. Insiden kecil di kantor menjadi buktinya. Siang itu, seorang rekan kerja tidak sengaja menyenggol tumpukan dokumen di mejaku hingga berantakan. Normalnya, aku akan tersenyum maklum dan membantunya merapikan. Tapi hari itu, darahku mendidih seketika. Jantungku berpacu cepat dan sebuah gelombang amarah yang asing naik ke kerongkonganku. "Kalau jalan pakai mata," bentakku kasar. Suaraku menggema di ruangan divisi yang hening, membuat beberapa kepala menoleh kaget ke arahku. Rekan kerjaku itu ternganga, wajahnya pucat. "Maaf Retno, aku nggak sengaja, biar aku bantu." "Nggak usah, biar aku sendiri, tanganmu cuma bikin kacau," potongku ketus, sambil menyambar kertas-kertas itu dengan kasar. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena luapan emosi yang tidak bisa kubendung. Setelah dia pergi dengan wajah ketakutan, aku duduk terpekur di kursi. Napasku memburu, aku menatap kedua tanganku yang masih gemetar. Siapa aku barusan? Kenapa aku semarah itu? Itu bukan diriku. Rasanya ada bisikan di kepalaku yang terus-menerus memprovokasi, membuat hal-hal sepele terlihat seperti ancaman besar. Rasa gelisah itu datang tanpa diundang, menyelimuti hatiku seperti kabut tebal yang dingin. Aku merasa diawasi, merasa terancam, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarku yang berniat jahat. Malam harinya, penderitaan itu semakin menjadi-jadi. Aku mencoba untuk tidur lebih awal, berharap mengistirahatkan pikiran yang kacau ini. Lampu kamar sudah kumatikan, menyisakan cahaya remang dari lampu jalan yang menembus celah gorden. Namun, kantuk tak kunjung datang. Mataku terpejam, tapi kesadaranku terjaga penuh. Dan saat itulah, sensasi beban di pundakku terasa semakin nyata. Jika di siang hari rasanya seperti memanggul karung, di malam yang sunyi ini rasanya seperti ada sepasang tangan dingin yang mencekik pelan leherku, atau sepasang kaki kecil yang menjuntai di dadaku. Aku tersentak bangun, napasku tersengal, keringat dingin membasahi dahi. Aku menyalakan lampu kamar dengan panik, mataku menyisir setiap sudut ruangan. Kosong, hanya ada lemari pakaian, meja rias, dan tumpukan buku. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi perasaan bahwa aku tidak sendirian di kamar ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduku meremang. Pandanganku jatuh pada pergelangan tangan kiriku, gelang kayu itu. Entah kenapa malam ini ia terlihat berbeda. Kayunya tampak lebih gelap, seolah menyerap bayang-bayang di sekitarnya. Dan yang lebih aneh lagi, ia terasa lebih berat. Bukan berat dalam satuan gram, tapi berat secara energi. Seolah-olah gelang kecil itu memiliki massa yang sama dengan bola besi. Apa mungkin, bisikku ragu. Pikiran liar mulai bermunculan. Apakah gelang ini penyebabnya? Tapi logika warasku menolak. Ini cuma gelang kayu, Retno. Jangan tahayul. Kamu cuma stres. Kamu cuma kelelahan. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri. Nyi Roro atau siapapun wanita tua itu bilang ini untuk keberuntungan, untuk proteksi. Mana mungkin benda yang dimaksudkan untuk menjaga justru menyakiti pemakainya? Aku mencoba melepasnya. Jemariku menyentuh permukaan kayu yang terasa dingin, tidak wajar untuk benda yang menempel di kulit hangat manusia. Aku menariknya perlahan, namun saat hendak mengeluarkannya dari pergelangan tangan, rasa nyeri di pundakku melonjak drastis seakan ada kawat berduri yang ditarik kencang di dalam otot trapesiusku. Aku memekik tertahan, memegangi bahuku yang berdenyut hebat. Rasa sakit itu memaksaku membatalkan niat untuk melepas gelang tersebut. Anehnya, begitu aku membiarkan gelang itu kembali melingkar di posisinya, rasa nyeri yang menusuk tadi mereda sedikit, kembali ke level pegal yang biasa. Seolah-olah gelang itu menghukumku karena mencoba menyingkirkannya, dan kini ia kembali tenang setelah tahu ia aman di tempatnya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap nanar ke arah cermin meja rias. Pantulan diriku di sana terlihat menyedihkan. Lingkaran hitam di bawah mata semakin jelas, kulitku tampak kusam, dan sorot mataku terlihat liar dan ketakutan. Aku bangkit dan berjalan menuju dapur kecil di sudut kamar untuk mengambil air minum. Tenggorokanku terasa kering kerontang. Saat menuang air dari teko ke gelas, tanganku kembali gemetar. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa lemah yang mendadak menyerang sendi-sendiku. Prang! Gelas kaca itu terlepas dari genggamanku, menghantam lantai keramik dan pecah berkeping-keping. Suara pecahannya begitu nyaring di tengah keheningan malam, membuat jantungku hampir copot. Aku memandangi pecahan kaca itu dengan tatapan kosong, air menggenang di lantai membasahi ujung kakiku. Alih-alih membersihkannya, aku justru merasakan gelombang keputusasaan yang amat dalam. Rasanya ingin menangis, tapi air mata tidak mau keluar. Tubuhku terlalu lelah, bahkan untuk sekadar menangis. Aku berjongkok perlahan untuk memungut pecahan kaca terbesar. Saat itulah aku merasakan sensasi itu lagi. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Di pundak kiriku, tepat di sisi yang sama dengan tangan yang memakai gelang, terasa ada hembusan napas. Dingin, bau tanah basah dan bunga melati yang sudah layu tercium samar, sangat dekat dengan telingaku. Aku membeku. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada angin yang masuk. AC di kamar ini bahkan sudah kumatikan sejak sore karena aku merasa kedinginan. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh ke arah bahu kiriku. Tentu saja tidak ada apa-apa di sana secara visual, tapi insting purbaku berteriak bahwa ada sesuatu yang menempel, sesuatu yang menggelayut manja namun mematikan. Beban itu bukan sekadar otot yang tegang. Beban itu hidup. Pergi, lirihku, suaraku nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya rasa berat yang semakin menekan membuatku jatuh terduduk di antara pecahan kaca. Rasa sakit di lutut akibat tergores beling tidak sebanding dengan rasa sesak di dada. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan duduk memeluk lutut di sudut kamar, membiarkan lampu tetap menyala terang benderang. Aku tidak berani tidur. Aku takut jika aku menutup mata, beban di pundakku ini akan mengambil alih sepenuhnya. Gelang di tanganku terus terasa berdenyut, seirama dengan detak jantungku yang kacau, seolah ia sedang menyedot sisa-sisa vitalitas yang kumiliki.
Aku sadar hidupku sedang tidak baik-baik saja, dan jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, di balik benteng logika yang mulai runtuh, aku tahu sumber petaka ini melingkar manis di pergelangan tanganku. Tapi aku terlalu takut, terlalu lelah, dan entah kenapa merasa tidak berdaya untuk melawannya. Pundakku bukan lagi milikku sendiri, ia telah menjadi tumpangan bagi sesuatu yang tak kasat mata. Matahari sudah meninggi, cahayanya menerobos paksa melalui celah-celah gorden kamarku yang tertutup rapat. Namun, bagiku, hari ini tak ubahnya malam panjang yang tak berkesudahan. Tubuhku terasa berat, seolah gravitasi di kamar ini melipat gandakan kekuatannya khusus untuk menahanku tetap terkapar di atas kasur. Bukan hanya lelah biasa, ini adalah kelelahan yang merasuk hingga ke sumsum tulang, menyedot setiap inci energi kehidupan yang aku miliki. Aku mencoba mengangkat lengan kanan untuk meraih gelas air di atas nakas, tetapi persendianku menjerit protes. Rasa ngilu yang tajam menjalar dari bahu hingga ke ujung jari, membuatku mendesis menahan sakit. Gelas itu hanya berjarak beberapa sentimeter, namun rasanya sejauh bermil-mil. Frustrasi mulai menggelegak di dadaku, bercampur dengan rasa tak berdaya yang kian hari kian mencekik. Sudah 2 minggu kondisi ini memburuk. Awalnya hanya pegal-pegal biasa yang kukira akibat terlalu banyak lembur di kantor. Lalu sakit kepala yang berdenyut konstan datang, diikuti oleh mimpi-mimpi buruk yang membuatku terbangun dengan keringat dingin dan napas memburu. Dokter bilang ini hanya psikosomatis, akibat stres berlebih. Resep obat penenang dan vitamin yang mereka berikan sudah menumpuk di meja, tak tersentuh sebagian. Karena setiap kali aku meminumnya, rasa sakit itu justru semakin menjadi-jadi, seolah mengejek upaya medis yang kutempuh. Suara ketukan pintu depan terdengar samar, lalu disusul suara langkah kaki yang tergesa mendekat ke kamar. Pintu kamar terbuka perlahan. Itu Bu Ningsih, tetangga sebelah rumah yang sudah kuanggap seperti kerabat sendiri. Wajahnya yang keibuan menyembul dari balik pintu, membawa rantang susun yang aromanya sedikit memancing rasa mual di perutku, meski aku tahu itu masakan lezat. "Mbak Retno, masih belum enakan badannya?" Tanyanya lembut, meletakkan rantang di meja rias sebelum duduk di tepi ranjangku. Aku hanya bisa menggeleng lemah, bahkan untuk tersenyum pun rasanya bibirku terlalu kaku. "Makin parah, Bu. Rasanya seluruh badan kayak habis dipukuli orang sekampung," jawabku dengan suara parau. Bu Ningsih menatapku lekat-lekat. Ada kilatan kekhawatiran yang berbeda di matanya kali ini. Ia tidak sekadar melihat fisikku yang memucat dan lingkaran hitam di bawah mataku yang makin melebar. Ia seperti sedang mengamati sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata di sekelilingku. Tangannya yang hangat menyentuh dahiku, lalu turun memijat pelan lenganku yang terasa dingin. "Mbak," mulainya dengan nada hati-hati, seolah takut menyinggung perasaanku yang sedang sensitif. "Saya tidak mau mendahului takdir atau sok tahu, tapi apa Mbak Retno sudah coba ikhtiar lain selain ke dokter?" Aku mengernyit, mencoba mencerna arah pembicaraannya di tengah kabut pening yang melanda kepala. "Maksud Ibu, pengobatan herbal?" Bu Ningsih menggeleng pelan. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, suaranya merendah setengah berbisik. "Bukan, Mbak. Maksud saya pengobatan spiritual atau pijat tradisional yang paham soal isi badan." Aku terdiam. Sebagai wanita modern yang bekerja di korporat, hal-hal berbau mistis atau klinik selalu kutepis jauh-jauh. Logikaku menolak untuk percaya bahwa sakitku ada hubungannya dengan hal gaib. Namun, logika itu pula yang kini buntu karena ilmu kedokteran tak mampu memberikan jawaban pasti atas apa yang menggerogoti tubuhku. "Ada Bok Darmi," lanjut Bu Ningsih melihat keraguanku. "Beliau tinggal di desa sebelah, dekat perbatasan Kebun Jati. Orang-orang bilang pijatannya bukan sembarang pijat. Bok Darmi punya mata batin. Beliau sering bantu warga yang sakitnya aneh-aneh, yang gak sembuh sama obat dokter. Siapa tahu sakitnya Mbak Retno ini ada hubungannya dengan gangguan."
Gangguan, ulangku skeptis. Namun ada sedikit rasa takut yang menyelinap masuk mendengar kata itu. Iya, entah itu kiriman atau mungkin Mbak Retno nggak sengaja nempel sesuatu pas pulang kerja malam-malam, jelas Bu Ningsih. Cobalah panggil dia. Mbok Darmi orangnya sepuh tapi tenaganya kuat. Kalau memang cuma masuk angin atau kecapean, urutannya enak. Tapi kalau ada yang lain, beliau biasanya tahu. Bu Ningsih merogoh saku dasternya dan mengeluarkan secari kertas lusuh berisi nomor telepon. Ia meletakkannya di samping gelas airku. Dipikir-pikir dulu saja, Mbak, tapi saran saya jangan ditunda lama-lama. Saya lihat wajah Mbak Retno makin hari makin gelap auranya, bukan gelap karena sakit biasa. Setelah Bu Ningsih pamit, kamar kembali sunyi. Aku menatap kertas lusuh itu. Nama Mbok Darmi tertulis dengan tinta pulpen yang agak luntur. Pergulatan batin terjadi hebat di kepalaku. Satu sisi diriku, sisi rasional yang bangga dengan gelar sarjanaku, mencemooh ide memanggil dukun pijat untuk mengatasi penyakit medis. Itu terdengar mundur ke zaman batu. Namun, sisi lain diriku, sisi yang kesakitan, yang setiap malam mendengar suara garukan di dinding kamar padahal tidak ada siapa-siapa, sisi yang merasa ada beban berat menindih dada setiap kali azan maghrib berkumandang, mulai berteriak minta tolong. Rasa sakit ini nyata, ketakutan ini nyata, dan jika dokter dengan segala peralatan canggihnya sudah angkat tangan, apa salahnya mencoba jalan lain? Aku memaksakan diri bangun, duduk bersandar di kepala ranjang. Cermin lemari di seberang memantulkan bayanganku. Aku nyaris tidak mengenali wanita di cermin itu. Tulang pipi yang menonjol tajam, kulit yang kusam keabu-abuan, dan sorot mata yang redup. Itu bukan Retno yang dulu penuh semangat. Itu adalah cangkang kosong. Tiba-tiba rasa nyeri yang luar biasa menghantam punggung bawahku, seolah ada tangan tak terlihat yang memelintir tulang belakangku. Aku mengerang, air mata refleks menetes. Sakitnya bukan main, rasanya panas dan tajam. Ini puncaknya. Aku tidak bisa bertahan satu malam lagi dengan kondisi seperti ini. Persetan dengan logika. Aku hanya ingin sembuh. Aku ingin tidur nyenyak. Aku ingin kembali menjadi ibu dan istri yang utuh, bukan beban yang hanya bisa terbaring tak berdaya. Dengan tangan gemetar, kuraih ponselku. Aku mengetik nomor yang tertera di kertas itu dengan napas tersengal. Nada sambung terdengar, panjang dan monoton, membuat jantungku berdegup kencang. Halo, suara di seberang terdengar serak dan berat, suara seorang wanita tua namun memiliki wibawa yang aneh. Halo, apa benar ini Mbok Darmi? Tanyaku gugup. Hening sejenak, aku bisa mendengar suara napas yang teratur di ujung sana, lalu suara desau angin yang kencang, seolah beliau sedang berada di tempat terbuka. Iya, Nduk, ini siapa? Jawabnya singkat. Saya Retno, Bu. Mbok, saya tetangganya Bu Ningsih. Saya sakit. Suaraku tercekat di tenggorokan. Mengakui bahwa aku sakit kepada orang asing rasanya meruntuhkan pertahanan terakhirku. Badan saya sakit semua, Mbok. Dokter nggak tahu kenapa. Bu Ningsih menyarankan saya menghubungi Mbok. Lagi-lagi hening, kali ini lebih lama. Bulu kuduku meremang tanpa alasan. Rumahmu yang pagarnya hitam, cat tembok krem di pojok jalan itu? Tanya Mbok Darmi tiba-tiba. Aku terkesiap, aku belum menyebutkan alamatku. Bu Ningsih mungkin sudah memberitahunya, pikirku mencoba rasional. Tapi Bu Ningsih baru saja keluar dari sini, dan dia tidak memegang ponsel saat di kamarku. Iya Mbok, benar. Sudah kuduga, gumam Mbok Darmi, suaranya terdengar seperti berbicara pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk kutangkap. Baunya sudah sampai sini sejak 3 hari lalu.
Jantungku berhenti berdetak sesaat. Bau apa, Mbok? Bau bunga kantil campur tanah kuburan, jawabnya datar, tanpa tedeng aling-aling. Tubuhku membeku, udara di kamar yang tadinya pengap mendadak terasa dingin menusuk. Aku refleks menarik selimut menutupi kaki. Ucapan Mbok Darmi terdengar gila, tidak masuk akal, tapi entah mengapa instingku mengatakan dia tidak sedang membual. Nduk, dengar, suara Mbok Darmi kini lebih tegas. Jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. Siapkan air putih 1 baskom dan garam kasar. Aku akan datang nanti sore sebelum maghrib. Jangan biarkan siapapun masuk ke kamarmu sebelum aku sampai. Mbok bisa datang hari ini? Tanyaku penuh harap, mengabaikan rasa takut akibat ucapannya tentang bau itu. Harus hari ini, kalau ditunda sampai besok, takutnya badanmu sudah tidak kuat menahan tamu itu, pungkasnya. Sambungan telepon terputus begitu saja. Aku menatap layar ponsel yang perlahan gelap dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena bantuan akan datang, tapi ada juga teror baru yang kini bersarang di kepalaku. Tamu? Apa yang dimaksud dengan tamu? Dan bagaimana dia bisa tahu letak rumahku begitu detail tanpa ku beritahu? Waktu berjalan sangat lambat sore itu. Aku meminta suamiku yang baru pulang kerja lebih awal untuk menyiapkan permintaan Mbok Darmi. Mas Pras, suamiku, awalnya bingung dan sedikit protes ketika aku memintanya mencari garam kasar di pasar. Buat apa sih, Dek? Kamu mau masak atau mau mandi? Tanyanya sambil melonggarkan dasi. Wajahnya tampak lelah dan aku merasa bersalah menambah bebannya. Tolonglah Mas, buat syarat pijat, pintaku memulas. Aku panggil Mbok Darmi, katanya dia bisa bantu sembuhkan sakitku. Mas Pras menghela napas panjang, menatapku dengan sorot mata iba. Dia tahu betapa menderitanya aku belakangan ini. Akhirnya, dia mengalah tanpa banyak bertanya lagi. Ya sudah, kalau itu bisa bikin kamu enakan, aku carikan sekarang. Menjelang pukul 5 sore, langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Aku berbaring menunggu, setiap detak jam dinding terdengar seperti palu yang memukul kepalaku. Tepat seperti janjinya, sebelum azan maghrib berkumandang, suara motor tua berhenti di depan pagar rumah. Aku mendengar Mas Pras menyambut seseorang di depan. Tak lama kemudian, pintu kamarku diketuk. Dek, Mbok Darmi sudah datang, suara Mas Pras terdengar dari balik pintu. Pintu terbuka, sosok itu melangkah masuk. Mbok Darmi ternyata jauh lebih tua dari bayanganku. Tubuhnya kecil dan bungkuk, dibalut kebaya lusuh bermotif bunga dan kain jarik coklat tua. Rambutnya yang memutih seluruhnya digelung sederhana. Namun, yang membuatku terpaku adalah matanya. Matanya tidak seperti mata orang tua pada umumnya yang sayu atau rabun. Mata Mbok Darmi tajam, hitam pekat, dan seolah mampu menembus kulit hingga melihat tulang belulangku. Ia tidak tersenyum. Begitu masuk, ia tidak menyapa aku atau Mas Pras. Ia langsung berdiri di tengah kamar, mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan, hidungnya kembang kempis seolah sedang mengendus aroma yang tak tercium oleh kami. Keluar, perintahnya pada Mas Pras tanpa menoleh. Tunggu di ruang tamu, jangan masuk kalau tidak saya panggil. Mas Pras menatapku ragu, tapi aku mengangguk pelan, memberinya isyarat bahwa aku baik-baik saja. Setelah Mas Pras keluar dan menutup pintu, Mbok Darmi berjalan mendekati ranjangku. Ia meletakkan bungkusan kain kecil yang dibawanya di atas meja, lalu menatapku lekat-lekat. Tatapannya membuatku merasa telanjang. Tidak ada basa-basi medis seperti sakit sebelah mana atau keluhannya apa. Berat ya, Nduk? Tanyanya pelan. Suaranya kini terdengar lebih lembut namun penuh wibawa. Iya, Mbok, sakit sekali, jawabku lirih. Air mata kembali menggenang. Mbok Darmi mengangguk-angguk. Tangannya yang keriput namun terasa kokoh menyentuh keningku lalu turun ke leher. Saat kulitnya bersentuhan dengan kulitku, aku merasakan sensasi aneh. Seperti ada aliran listrik statis yang menjalar, diikuti rasa hangat yang menjalar cepat. Pantas saja doktermu bingung, gumam Mbok Darmi sambil memijat pelan pelipisku. Bukan penyakit medis yang bikin kamu layu begini. Ia menarik tangannya, lalu menatap sudut kamar yang gelap di balik lemari pakaian. Tatapannya menjadi garang.
Ada yang tidak suka melihatmu bahagia, Nduk, dan dia mengirimkan sesuatu untuk memakan cahayamu pelan-pelan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Aku telah membuka pintu bagi dunia yang selama ini kusangkal. Dan kini, di hadapan wanita tua ini, aku menyadari bahwa keputusan memanggilnya mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Tidak ada jalan kembali. Aku menyerahkan diriku pada metode Mbok Darmi, satu-satunya harapan yang tersisa di tengah keputusan Aaan ini. Suara ketukan halus di pintu depan terdengar seperti irama yang menenangkan di tengah sore yang mendung itu. Aku menghela napas panjang, meletakkan majalah yang sejak tadi hanya kubolak-balik tanpa minat dan beranjak dari sofa. Rasa pegal di punggung dan kakiku rasanya sudah mencapai puncaknya hari ini. Kedatangan Mbok Darmi adalah satu-satunya hal yang kunantikan sejak pagi. Begitu pintu kubuka, sosok wanita tua itu berdiri di sana dengan senyumnya yang khas, teduh dan keibuan. Kerutan di wajahnya tampak seperti peta kehidupan yang panjang, namun matanya selalu memancarkan ketenangan yang aneh. Aroma jamu dan minyak urut yang samar menguar dari tubuhnya, sebuah aroma yang entah mengapa selalu membuatku merasa aman. "Masuk, Mbok, saya sudah menunggu," sapaku ramah mempersilahkannya masuk. Mbok Darmi mengangguk pelan, langkahnya terdengar seret namun pasti saat memasuki ruang tamu. Ia meletakkan buntelan kain batik lusuh yang selalu ia bawa. "Maaf ya Nduk Retno, tadi di jalan agak macet, banyak orang bubaran pasar," ujarnya dengan suara serak-serak basah yang lembut. "Tidak apa-apa Mbok, yang penting Mbok sudah sampai sini. Badan saya rasanya remuk semua," keluhku sambil menuntunnya menuju kamar tamu yang sudah kusiapkan untuk memijat. Di dalam kamar, suasana terasa lebih intim. Cahaya lampu sengaja kuredupkan sedikit agar lebih rileks. Aku segera berbaring di atas kasur, membiarkan tubuhku tenggelam dalam empuknya spray. Mbok Darmi duduk di tepi ranjang, mengeluarkan botol minyak urut buatannya sendiri. Bau sereh dan cengkeh seketika memenuhi ruangan, tajam namun menyegarkan. Proses pemijatan pun dimulai. Sentuhan tangan Mbok Darmi terasa kasar oleh kapalan, namun tekanannya begitu pas. Ia memulai dari telapak kakiku, menekan titik-titik saraf yang membuatku meringis nikmat. Rasa sakit yang menjalar perlahan berganti menjadi kelegaan yang luar biasa. Wanita tua itu tidak banyak bicara, ia bekerja dalam hening, seolah jarinya memiliki mata sendiri yang tahu persis di mana letak simpul-simpul ketegangan di ototku. "Badanmu kaku sekali, Nduk," gumamnya pelan, tangannya kini beralih memijat betis. "Banyak pikiran ya?" Aku tersenyum tipis meski mataku terpejam. "Biasalah, Mbok, urusan rumah, urusan suami, kadang bikin pusing." Mbok Darmi hanya terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar damai. Ia terus bekerja, merambat naik ke paha, lalu memintaku berbalik untuk memijat punggung. Setiap urutan tangannya seolah mengikis beban yang menempel di pundakku. Aku merasa begitu rileks, setengah sadar dan setengah terlelap, hanyut dalam ritme pijatan yang monoton dan menenangkan. Setelah punggungku selesai, aku kembali telentang. Kini giliran lengan dan tanganku. Aku menjulurkan lengan kiriku, membiarkan Mbok Darmi melumuri kulitku dengan minyak hangatnya. Ia memijat telapak tanganku, jari jemariku, lalu perlahan naik ke pergelangan tangan. Di sanalah benda itu melingkar. Sebuah gelang emas tua dengan ukiran naga yang rumit. Gelang itu adalah hadiah yang baru saja kutemukan di laci meja rias lama peninggalan nenek buyut suamiku. Dan karena bentuknya yang unik, aku memutuskan untuk memakainya beberapa hari ini. Emasnya berkilau redup di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, kontras dengan kulitku yang saho matang. Awalnya, Mbok Darmi memijat pergelangan tanganku dengan gerakan memutar yang biasa. Namun, ketika ujung jarinya yang berminyak tak sengaja menyentuh permukaan dingin gelang emas itu, aku merasakan perubahan yang mendadak. Gerakan tangan Mbok Darmi berhenti total. Aku membuka mata perlahan, merasa heran karena pijatan yang tiba-tiba terhenti. "Mbok, kenapa berhenti?" Kata-kataku tercekat di tenggorokan saat melihat wajahnya.
Ekspresi tenang dan teduh yang tadi menghiasi wajah Mbok Darmi telah lenyap tak berbekas. Wajahnya yang keriput kini memucat, seputih kertas, seolah darah di seluruh tubuhnya tersedot habis dalam hitungan detik. Matanya yang biasanya sayu, kini membelalak lebar, menatap nanar tepat ke arah pergelangan tanganku, atau lebih tepatnya, ke arah gelang emas itu. Suasana di kamar yang tadinya hangat dan nyaman, tiba-tiba terasa mencekam. Udara seolah berubah menjadi dingin dan berat, menekan dada. Aku bisa mendengar deru naas Mbok Darmi yang mulai memburu, tidak teratur, seperti orang yang baru saja melihat hantu. "Mbok," panggilku lagi, kali ini dengan nada khawatir, setengah bangun dari posisi tidurku. Tangannya yang masih memegang lenganku mulai gemetar. Getaran itu merambat ke kulitku, sebuah getaran ketakutan murni yang tak bisa disembunyikan. Cengkeramannya pada lenganku mengeras, bukan pijatan, melainkan cengkeraman panik yang menyakitkan. Kuku-kukunya menekan dagingku. Ia tidak menatapku. Tatapannya terkunci mati pada gelang naga itu. Pupil matanya mengecil, dan aku melihat butir-butir keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Mulutnya bergerak-gerak, namun tak ada suara yang keluar pada awalnya. Hanya desisan angin yang terjepit di tenggorokan. Aku mulai merasa takut, bukan karena Mbok Darmi akan menyakitiku, tapi karena reaksi ekstrimnya menular padaku. Jantungku berdegup kencang. "Mbok, ada apa? Mbok sakit?" Perlahan, Mbok Darmi mengangkat wajahnya menatapku. Sorot matanya penuh dengan kengerian yang purba, seolah ia sedang menatap maut yang berdiri tepat di belakangnya. Bibirnya yang gemetar hebat akhirnya terbuka, memaksakan suara keluar dari kerongkongannya yang tercekat. "Nduk." Suaranya terdengar seperti bisikan parau, seakan ia takut jika bersuara terlalu keras, sesuatu yang jahat akan mendengarnya. Ia melepaskan tangannya dari lenganku, seolah baru saja tersengat listrik atau menyentuh bara api. Tubuhnya tersentak mundur hingga ia hampir jatuh dari tepi ranjang. Napasnya tersengal-sengal. "Cepat lepaskan gelang itu, Nduk," desisnya dengan penekanan yang mengerikan. "Lepaskan sekarang juga, buang jauh-jauh." Aku terperanjat mendengar perintahnya. Refleks aku menarik tanganku mendekat ke dada, melindungi gelang itu. "Kenapa, Mbok? Ini cuma gelang biasa." "Bukan," potong Mbok Darmi cepat, matanya liar menyapu sudut-sudut kamar seolah memastikan kami tidak sedang diawasi. "Itu bukan emas biasa, Nduk. Ada yang ikut, ada yang melilit di situ. Panas, tanganku panas sekali saat menyentuhnya." Ia menggosok-gosokkan telapak tangannya ke kain jariknya dengan kasar, seolah ingin menghapus jejak yang tertinggal di sana. Wajahnya menyiratkan rasa jijik bercampur teror. "Mbok melihat apa?" tanyaku, suaraku mulai ikut bergetar. Aku tahu Mbok Darmi orang pintar, orang tua yang peka terhadap hal-hal gaib, tapi aku belum pernah melihatnya sampai sehisteris ini. Mbok Darmi menunjuk gelang itu dengan jari telunjuk yang gemetar. "Darah, Nduk." Mbok mencium bau darah amis sekali dari gelang itu. Dan jeritan, ada jeritan yang minta tolong. Ia menatapku tajam, air mata ketakutan menggenang di sudut matanya yang tua. "Barang itu membawa petaka. Siapa yang memberikannya padamu?" "Itu barang pesugihan, Nduk. Dia minta makan." Tubuhku membeku, udara di kamar yang dingin kini terasa menusuk tulang. Aku menatap gelang di pergelangan tanganku. Ukiran naga itu yang sebelumnya tampak artistik, kini terlihat seolah sedang menyeringai. Kilau emasnya tak lagi tampak mewah, melainkan suram dan mengancam. "Pesugihan," ulangku lirih. Mbok Darmi mengangguk kencang, napasnya masih belum teratur. Ia beringsut mundur menjauhi kasur, seolah jarak 1 meter pun belum cukup aman baginya. "Lepaskan sebelum terlambat, sebelum dia sadar kamu adalah tuannya yang baru. Cepat, Nduk." Ketakutan yang ditularkan Mbok Darmi begitu nyata, hingga logikaku tak mampu lagi membantah. Dengan tangan gemetar, aku meraih pengait gelang itu. Namun entah kenapa, pengait yang biasanya mudah dibuka itu kini terasa keras dan macet, seolah logam itu menyatu dan enggan dilepaskan dari kulitku. "Susah, Mbok, macet," seruku panik, keringat dingin mulai membasahi punggungku. Mbok Darmi menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak semakin lebar. "Gusti, dia sudah mengikat," bisiknya ngeri.
Jangan berhenti mencoba, Nduk. Paksa, kalau perlu putuskan saja. Aku menarik gelang itu sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di pergelangan tanganku. Rasa panik mulai menguasai rasionalitasku. Di tengah kepanikan itu, samar-samar, di antara desau angin Aceh dan napas berat Mbok Darmi, aku mendengar suara lain. Suara desisan halus, persis di dekat telingaku. Shh, jangan dilepas. Mataku terbelalak menatap Mbok Darmi, mencari konfirmasi apakah ia juga mendengarnya. Tapi wanita tua itu sudah meringkuk di sudut ruangan, merapalkan doa-doa dengan bibir gemetar, menolak untuk melihat ke arahku lagi. Aku sendirian menghadapi benda yang melingkar erat di tanganku ini. "Bok, apa yang terjadi?" jeritku. Suaraku memecah keheningan yang mencekam di ruang tengah. Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat. Bukan hanya karena teriakan Mbok Darmi yang tiba-tiba, tetapi karena ekspresi horor murni yang kini terlukis di wajah tua wanita itu. Mbok Darmi terengah-engah, punggungnya menempel rapat pada dinding, seolah ingin menembusnya demi menjauh dariku. Napasnya pendek-pendek, matanya terbelalak menatap pergelangan tangan kiriku. Tempat gelang emas pemberian Mas Pras melingkar manis. Tubuhnya gemetar hebap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya yang keriput. Aku melangkah maju, berniat membantunya berdiri. "Bok, bangun, kenapa Mbok teriak seperti itu?" "Jangan mendekat dong, Roh, jangan!" serunya parau. Tangannya mengibas di udara, membuat gerakan menolak yang kasar. "Mundur, Ndoro, mundur!" Langkahku terhenti seketika. Rasa bingung bercampur tersinggung mulai merayapi benakku. Selama bertahun-tahun Mbok Darmi bekerja di sini, belum pernah sekalipun ia membentak atau bersikap tidak sopan padaku. Namun kali ini, ketakutan di matanya begitu nyata, seolah aku adalah monster yang siap menerkamnya. "Bok, ini aku, Retno. Kenapa Mbok takut padaku?" tanyaku dengan nada yang kurasa cukup lembut, meski ada getar kecemasan di sana. Mbok Darmi menelan ludah dengan susah payah. Ia memejamkan mata sejenak, bibirnya komat kamit melafalkan doa-doa lirik yang tak bisa kudengar jelas. Perlahan, ia membuka matanya lagi, namun pandangannya tidak tertuju pada wajahku, melainkan tetap terpaku pada gelang itu. Mbok bukan takut pada Ndoro," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi pada apa yang ada di tangan Ndoro?" Aku refleks mengangkat tangan kiriku, menatap gelang emas bermata zamrud itu. Cahaya lampu ruang tengah memantul pada permukaannya yang berkilau, menonjolkan ukiran rumit yang selama ini kukagumi. "Gelang ini, apa salahnya dengan gelang ini, Mbok? Ini cuma perhiasan." "Itu bukan perhiasan, Doro," bisik Mbok Darmi. Suaranya kini terdengar seperti desisan ketakutan. Perlahan ia merosot duduk di lantai, kakinya lemas. "Itu bukan emas, mata batin Bok, mata tua ini tiba-tiba terbuka lebar saat Ndoro menyodorkan tangan tadi." Aku berlutut di hadapannya, menjaga jarak agar ia tidak histeris lagi. "Apa yang Bok lihat? Tolong jelaskan padaku, jangan membuatku takut tanpa alasan." Mbok Darmi menatapku dengan tatapan iba yang mendalam, seolah aku adalah orang yang divonis mati. "Ular, Ndoro, ular hitam legam." Dahiku berkerut. "Ular? Bok, ini ukiran naga, atau mungkin motif tumbuhan, bukan ular sungguhan." "Bukan ukirannya, Ndoro," potong Mbok Darmi cepat. Keberaniannya sedikit muncul karena desakan untuk memperingatkanku. "Wujud gaibnya yang Mbok lihat bukan logam dingin. Itu makhluk hidup." Seekor ular gaib berwarna hitam pekat. Sisiknya berlendir dan berbau amis seperti darah basi. Matanya hijau menyala, persis seperti batu di gelang itu. Aku terdiam, rasa dingin tiba-tiba menjalari tengkukku. Deskripsi Mbok Darmi begitu spesifik dan menjijikan. "Ia melilit, Ndoro," lanjut Mbok Darmi. Kini air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia melilit pergelangan tangan Doro begitu erat, sampai daging Doro terlihat memucat di mata batin Mbok.
Ekornya memanjang, tidak terlihat ujungnya, tapi kepalanya menancap di nadi Ndoro. Aku sontak memegang pergelangan tanganku. Rasa ngilu yang sering kurasakan akhir-akhir ini tiba-tiba berdenyut nyeri, seolah merespons kata-kata Mbok Darmi. Menancap? Tanyaku lirih. Mbok Darmi mengangguk lemah. Taringnya menembus kulit halus Ndoro. Ia tidak diam, Ndoro. Ia menyedot. Ia memakan energi Ndoro. Itulah sebabnya wajah Ndoro semakin hari semakin layu seperti bunga yang dicabut dari tanah. Cahaya Ndoro redup, diserap oleh makhluk terkutuk itu. Aku menggeleng pelan, berusaha menepis imajinasi mengerikan yang disuntikan Mbok Darmi ke dalam pikiranku. Logikaku memberontak, ini abad modern, dan aku adalah wanita berpendidikan. Bagaimana mungkin sebuah benda mati bisa menjadi entitas hidup yang memakan energiku? Mbok pasti salah lihat, mungkin Mbok lelah, sangkalku, meski suaraku terdengar tidak meyakinkan bahkan bagi diriku sendiri. Mas Pras membelikan ini di toko antik mahal, penjualnya bilang ini barang berharga. Barang berharga bagi pemuja kegelapan mungkin, sahut Mbok Darmi tajam. Ndoro, coba Ndoro ingat-ingat, sejak kapan bahu Ndoro terasa berat? Sejak kapan Ndoro merasa bangun tidur pun rasanya seperti habis lari maraton? Sejak kapan Ndoro sering merasa kedinginan padahal udara panas? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamku bertubi-tubi. Sejak aku memakai gelang ini, aku menelan ludah. Rasa berat di bahu kiriku yang selama ini kuanggap sebagai salah posisi tidur atau kelelahan bekerja, kini terasa berbeda. Rasanya seperti ada beban fisik yang menggelayut, dan rasa dingin itu benar. Tangan kiriku selalu terasa lebih dingin daripada tangan kananku. Itu karena ia menghisap hangatnya nyawa Ndoro. Energi Ndoro dijadikan makanannya. Semakin Ndoro lemah, semakin ia berkilau. Lihatlah Ndoro, tidakkah gelang itu tampak lebih hidup dibanding saat pertama kali Ndoro terima? Aku memberanikan diri menatap gelang itu lagi. Awalnya aku hanya melihat emas, namun di bawah sugesti kata-kata Mbok Darmi, persepsiku mulai bergeser. Ukiran yang tadinya tampak artistik, kini terlihat grotesk. Garis-garis emas yang melengkung itu tidak lagi terlihat seperti ukiran statis, melainkan seperti otot-otot kecil yang menegang. Dan mata Zamrud itu. Tuhan, apakah hanya perasaanku saja, ataukah kilo hijau itu baru saja berkedip? Aku tersentak mundur, nyaris jatuh terjengkang. Napasku tercekat. Rasa panas menjalar di pergelangan tanganku, bukan hangat yang nyaman, melainkan panas seperti demam atau infeksi. Mbok, suaraku tercekat. Rasanya panas. Lepaskan Ndoro, perintah Mbok Darmi. Kini ia sudah bangkit berlutut, wajahnya penuh urgensi. Coba lepaskan sekarang juga. Dengan tangan gemetar, aku menggerakkan tangan kananku untuk membuka pengait kananku. Mekanismenya sederhana, sebuah kelas kuno yang biasanya mudah dibuka dengan sedikit tekanan. Aku menekan tuas kecilnya. Keras. Aku mencoba lagi, menekan lebih kuat, tidak bergerak. Susah, Bo, keluhku. Kepanikan mulai merambati dadaku. Biasanya gampang dibuka. Paksa, Ndoro. Aku menarik napas panjang, mengerahkan tenaga pada jari-jari tangan kananku. Aku menarik, mencungkil, bahkan menggeser paksa pengait itu. Namun, logam emas itu seolah menyatu, tidak ada celah. Rasanya bukan lagi seperti memegang logam, melainkan memegang sesuatu yang alot dan liat. Lebih mengerikan lagi, saat aku berusaha menariknya, rasa sakit yang tajam menusuk pergelangan tanganku. Bukan sakit karena gesekan logam, tapi sakit seperti ada gigi-gigi jarum yang menancap lebih dalam ke nadi. Aku meringis, melepaskan tanganku. Ada bekas merah melingkar di sekitar gelang itu. Kulitku tampak iritasi. Tidak bisa, Bo, sakit sekali. Aku mulai menangis. Rasa takut yang sesungguhnya kini meluap, menenggelamkan sisa-sisa rasionalitasku. Gelang ini tidak mau lepas, ia mencengkramku. Mbok Darmi menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca melihat kondisiku. Ya Allah, Gusti, dia sudah mengikatkan diri, dia tidak mau pergi. Apa maksudnya tidak mau pergi? Ini benda mati, Bo. Ambilkan tang, ambilkan apa saja untuk memotongnya.
Teriakku histeris. Aku merasa jijik, merasa terancam oleh benda yang menempel di tubuhku sendiri. Bayangan ular hitam yang diceritakan Mbok Darmi kini terasa begitu nyata, seolah aku bisa merasakan tekstur sisik dingin yang bergesekan dengan kulit ariku. Mbok Darmi menggeleng sedih. Benda itu tidak akan mempan dipotong dengan alat biasa, Ndoro. Kekuatannya bukan pada fisiknya, tapi pada perjanjian goib yang mengikatnya. Wanita tua itu merangkak mendekatiku, meski ketakutan masih jelas terlihat di wajahnya. Ia tidak berani menyentuh gelang itu, tapi ia memegang bahu kananku, mencoba menenangkanku yang mulai gemetar tak terkendali. Dengarkan, Mbok Ndoro, ucapnya lirih namun tegas. Barang seperti ini biasanya dikirim atau diberikan dengan tujuan. Kalau ini dari suami Ndoro, kita harus tahu dari mana sebenarnya Mas Pras mendapatkan ini. Apakah dia tahu isinya, atau dia juga korban ketidaktahuan? Pertanyaan itu membuat darahku berdesir. Mas Pras, suamiku yang lembut, yang penuh perhatian. Tidak mungkin dia sengaja memberikan kutukan ini padaku. Dia bilang ini tanda cintanya. Dia bilang agar aku selalu mengingatnya. Tapi ingatan tentang tatapan Mas Pras saat memberikan gelang itu kembali muncul. Tatapan yang intens, senyum yang sedikit kaku, dan desakannya agar aku tidak pernah melepaskannya. Jangan pernah dilepas ya sayang, ini pelindungmu. Pelindung atau penjara? Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku. Bau amis yang disebutkan Mbok Darmi tadi samar-samar mulai tercium oleh hidungku sendiri. Bau logam bercampur sesuatu yang busuk menguar tipis dari pergelangan tanganku. Mbok, bisikku. Air mata menetes membasahi pipi. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau ini. Rasanya tenagaku disedot habis sekarang juga. Tubuhku terasa lemas seketika, seolah tulang-tulangku melunak. Pandanganku sedikit berkunang-kunang. Penjelasan Mbok Darmi telah membuka gerbang kesadaran yang selama ini tertutup. Dinding penyangkalanku runtuh. Dan kini aku bisa merasakan sepenuhnya betapa jahatnya aura benda ini. Mbok Darmi menatapku dengan sorot mata prihatin yang mendalam. Malam ini, jangan tidur sendirian di kamar itu, Ndoro. Tidurlah di kamar tamu, biar Mbok temani di lantai bawah. Kita harus cari orang pintar, orang yang mengerti hal-hal halus seperti ini. Mbok tidak cukup kuat untuk melawannya. Mbok cuma bisa melihat. Aku mengangguk lemah, memegangi tangan kiriku yang terasa semakin berat, seolah ada beban ribuan kilo yang menarikku ke bawah. Keindahan gelang itu telah sirna sepenuhnya di mataku. Yang tersisa hanyalah sebuah belenggu emas yang menyimpan monster kelaparan di dalamnya. Dan yang paling menakutkan adalah monster itu sedang memakan hidupku. Sedikit demi sedikit, setiap detik. Tangan Mbok Darmi masih menunjuk lurus ke arah pergelangan tanganku. Tatapannya tajam, seolah sedang menghunuskan pedang tak kasat mata ke arah gelang emas yang melingkar manis di sana. Suaranya yang parau namun penuh penekanan masih terngiang di telingaku, memerintahkan untuk segera melepaskan benda itu. Jantungku berpacu tidak karuan, menciptakan ritme ketakutan yang menjalar hingga ke ujung jari. Ada keraguan yang sempat singgah. Gelang ini pemberian Hadi, benda yang selama ini kuanggap sebagai simbol kasih sayangnya. Namun, instingku yang baru saja terbangun berteriak lebih keras, menyetujui peringatan wanita tua di hadapanku. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh kait gelang itu. Anehnya, benda yang biasanya mudah sekali dibuka itu kini terasa kaku, seolah logam yang menyatu dan menolak untuk dipisahkan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Rasanya seperti ada hawa panas yang menjalar dari emas itu ke kulitku, sebuah sengatan halus yang membuat bulu kuduk meremang. Jangan ragu, Nduk, niatkan dalam hati untuk memutus ikatan, seru Mbok Darmi, suaranya sedikit meninggi, seakan ia bisa melihat pertarungan batin dan fisik yang sedang kualami. Aku memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan menguatkan hati. Aku tidak mau dikendalikan, aku ingin bebas, batinku menjerit. Dengan satu sentakan kuat yang didorong oleh kepanikan dan keinginan untuk selamat, kait itu akhirnya terbuka. Celik! Bunyi logam kecil itu terdengar begitu nyaring di kesunyian ruangan. Gelang itu terlepas dan jatuh ke atas meja kayu di hadapan kami.
Detik itu juga sebuah sensasi yang sulit dijelaskan dengan logika menerjang tubuhku. Rasanya seperti baru saja muncul ke permukaan air setelah sekian lama tenggelam di kedalaman yang gelap dan menyesakan. Paru-paruku seketika terasa lapang. Beban berat yang selama ini menekan pundak, leher, hingga membuat pikiranku sering kabur mendadak sirna. Aku terengah-engah menghirup udara rakus seolah oksigen di ruangan itu baru saja dimurnikan. Ya Tuhan, desikku pelan memegangi dada yang masih bergemuruh. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Rasanya ringan sekali, Mbok. Mbok Darmi menghela nafas panjang, bahunya yang tadi tegang kini mulai rileks. Ia menatap gelang yang tergeletak di meja dengan pandangan waspada, seolah benda mati itu bisa melompat dan menyerang kapan saja. Emas itu berkilau di bawah remang lampu, namun kini di mataku, kilau itu tidak lagi tampak mewah. Kilau itu terlihat jahat, memancarkan aura suram yang membuat perutku mual. Itu karena sukmamu sudah tidak lagi dihisap perlahan, ujar Mbok Darmi datar, namun kata-katanya menohok relung hatiku. Benda itu bukan sekedar perhiasan, Retno, itu pagar sekaligus pengikat. Siapapun yang memberikannya padamu, dia tidak ingin kamu pergi, tapi dengan cara yang memaksa, batinmu tunduk tanpa sadar. Aku menatap nanar gelang itu. Wajah Hadi melintas di benakku. Senyumnya yang menawan, tutur katanya yang lembut. Betapa bodohnya aku selama ini terbuai oleh keindahan luaran tanpa menyadari racun yang disuguhkan bersamanya. Rasa cinta yang sempat ada, kini berganti menjadi rasa ngeri. Lalu, aku harus apakan benda ini, Mbok? Aku tidak berani menyimpannya lagi, tapi aku juga takut kalau membuangnya sembarangan malah akan membawa petaka lain. Tanyaku dengan suara serak. Mbok Darmi beranjak dari duduknya, berjalan terpincang-pincang menuju lemari tua di sudut ruangan. Ia kembali membawa secari kain mori putih kecil dan segenggam garam kasar. Dengan gerakan hati-hati, ia tidak menyentuh gelang itu langsung dengan kulitnya, melainkan menyapunya masuk ke dalam kain mori menggunakan ujung sendok kayu. Ia menaburkan garam kasar di atas gelang itu sebelum mengikat kain mori tersebut dengan simpul mati sebanyak 3 kali. Garam ini untuk menetralkan sisa energi negatif yang menempel, dan kain ini untuk mengurungnya sementara. Jelas Mbok Darmi. Ia menyerahkan bungkusan kecil itu padaku. Malam ini juga kau harus melarungnya. Jangan dikubur di tanah, karena energinya bisa mengakar di rumahmu. Buanglah ke air yang mengalir deras. Sungai di ujung desa, dekat jembatan tua, arusnya cukup kuat menuju laut. Itu tempat yang tepat. Sekarang, tanyaku memastikan. Lebih cepat lebih baik, jangan biarkan benda ini bermalam lagi di bawah atapmu. Tanpa membantah, aku mengangguk. Keberanianku muncul bukan karena aku pemberani, tapi karena aku tahu aku harus memperjuangkan kedamaian hidupku sendiri. Malam itu, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang menusuk tulang, aku berjalan menuju sungai yang dimaksud Mbok Darmi. Jaraknya lumayan jauh dari rumah, melewati jalan setapak yang diapit pepohonan bambu. Biasanya, aku akan ketakutan berjalan sendirian di tempat seperti ini, tetapi perasaan lega yang memenuhi dadaku menjadi perisai. Aku merasa dilindungi oleh kesadaranku sendiri yang telah pulih. Sesampainya di tepi sungai, deru air yang menabrak bebatuan terdengar cukup keras. Airnya hitam pekat, memantulkan sedikit cahaya bulan yang malu-malu mengintip dari balik awan. Aku berdiri di pinggir tebing sungai yang tidak terlalu tinggi, menggenggam bungkusan kain putih itu erat-erat. Aku teringat semua kenangan manis semua bersama Hadi, janji-janji manisnya, dan bagaimana gelang ini pertama kali dipasangkan di tanganku. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak mengizinkanmu menguasaimu lagi, bisikku pada angin malam. Pergilah bersama semua energi buruk ini. Dengan sekuat tenaga, aku melempar bungkusan itu ke tengah sungai. Plung! Suara benda jatuh ke air terdengar samar, segera ditelan oleh gemuruh arus. Aku memandang riak air sejenak, memastikan bungkusan itu benar-benar terbawa arus dan tidak tersangkut. Dalam hitungan detik, bungkusan putih itu lenyap,
terseret menuju hilir, menjauh dari kehidupanku selamanya. Sesuai pesan Bok Darmi, aku segera berbalik badan dan berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Katanya, menoleh ke belakang adalah tanda keraguan, dan keraguan bisa memanggil kembali apa yang sudah dibuang. Aku melangkah dengan pasti, setiap pijakan kaki terasa semakin ringan. Sesampainya kembali di rumah, Bok Darmi sudah menunggu di beranda dengan segelas teh hangat yang beraroma melati. Ia tersenyum tipis, senyum tulus seorang ibu yang melihat anaknya selamat dari bahaya. "Sudah?" tanyanya singkat. "Sudah, Bok, sudah hanyut," jawabku sambil menerima gelas teh itu. Kehangatannya menjalar ke telapak tangan, lalu menyebar ke seluruh tubuh, menggantikan sisa-sisa hawa dingin sungai tadi. "Duduklah, Duk, tenangkan dirimu." Kami duduk dalam diam selama beberapa saat. Malam terasa begitu damai, jauh berbeda dengan malam-malam sebelumnya yang penuh dengan mimpi buruk dan kegelisahan tanpa sebab. Tidak ada lagi bisikan-bisikan aneh, tidak ada lagi perasaan diawasi. Hanya ada aku, Bok Darmi, dan ketenangan yang nyata. "Terima kasih, Bok," ucapku lirih, mataku berkaca-kaca. Kalau tidak ada Bok, mungkin aku sudah gila atau sakit parah karena benda itu. Aku tidak menyangka orang yang kucintai tega melakukan hal seperti ini. Bok Darmi menepuk punggung tanganku lembut. "Manusia itu tempatnya misteri, Retno. Kadang, keinginan untuk memiliki bisa berubah menjadi obsesi yang gelap. Dia mungkin mencintaimu, tapi cintanya salah jalan. Dia ingin mengikatmu, bukan dengan ketulusan, tapi dengan paksaan sukma." Wanita tua itu menatap langit malam, lalu kembali menatapku. "Jadikan ini pelajaran, Duk. Tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang manis itu madu. Terkadang, bahaya yang paling mematikan justru bersembunyi di balik pesona yang paling memikat. Kepekaan batinmu itu anugerah, jangan diabaikan hanya karena logika atau perasaan cinta sesaat." Aku mengangguk mantap. Kata-kata Bok Darmi terpatri dalam ingatanku. Pengalaman ini, meski menakutkan, telah membuka mata batinku lebih lebar. Aku belajar bahwa melindungi diri bukan hanya soal fisik, tetapi juga menjaga jiwa dari pengaruh-pengaruh yang tidak terlihat namun nyata. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perubahan yang signifikan. Warna wajahku yang dulu pucat kini kembali merona. Tidurku lelap tanpa gangguan, dan semangat kerjaku kembali pulih. Hadi sempat mencoba menghubungiku beberapa kali, namun dengan tegas dan tenang, aku memutus segala kontak. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi manipulasi. Aku telah menutup pintu itu rapat-rapat, dikunci dengan kesadaran dan harga diri. Pagi itu, seminggu setelah kejadian pembuangan gelang, aku berdiri di depan cermin. Tanpa perhiasan mewah, tanpa gelang emas yang melingkar, aku justru merasa lebih cantik. Aku melihat pantulan seorang wanita yang kuat, yang telah berhasil membebaskan dirinya dari belenggu tak kasat mata. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kamar, menyinari wajahku, hangat dan nyata. Ini adalah cahaya baru, cahaya kebebasan yang sesungguhnya. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Hidupku telah kembali menjadi milikku seutuhnya. Dan pelajaran berharga tentang waspada dan percaya pada intuisi ini akan menjadi bekal yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Kedamaian ini sungguh jauh lebih berharga daripada emas permata manapun di dunia.